Sepeda bernilai ratusan juta rupiah hangus dalam kebakaran yang terjadi di Kompleks Bisnis Center Kota Makassar. Pemadam kebakaran terhambat pintu ruko yang terkunci. Dari Kompleks Bisnis Center Jalan Andi Pangeran Veterani Kota Makassar, banyaknya bahan yang mudah terbakar dan karet ban sepeda menimbulkan asap hitam pekat keluar dari jendela yang pecah di lantai 2. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terhambat pintu besi ruko yang terkunci. Petugas damkar Makassar baru dapat mendekati titik api setelah memecahkan kaca jendela di lantai 2. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam, namun penyebab kebakaran masih belum diketahui. Akibat kebakaran, ratusan sepeda bernilai ratusan juta rupiah hangus terbakar. Banjir sudah 2 hari merendam permukiman warga di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan warga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Di musim penghujan, banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Selain merendam 2 RT di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Kamis pagi, banjir juga merendam kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir di kawasan Kebonpala bahkan merendam ratusan rumah hingga ketinggian 2 meter. Akibatnya warga yang terdampak banjir kini mulai terserang penyakit gatal-gatal. Udah gatal-gatal atau gimana, Bu? Ya tuh pada gatal saya juga tuh. Kakinya gatal. Dikasih obat apa, Bu? Belum ada. Merah. Belum ada. Gatalnya banget merah apa gimana? Iya gatalnya. Kan saya makan orangnya sensitif pada gatal. Oh, gatal merah ya. Persoalan banjir akibat meluapnya aliran Kali Ciliwung seolah menjadi momok pemerintah dalam mengatasi Jakarta bebas banjir. Pasalnya luapan sungai Ciliwung nyatanya sudah terjadi sejak zaman kolonialisme. Masalah tata kelola air seharusnya menjadi perhatian khusus bagi siapapun yang memimpin Jakarta mendatang. Karena dampak banjir bukan hanya mengakibatkan masalah kesehatan, ekonomi, serta sulitnya air bersih, bahkan bisa merenggut korban jiwa. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka jadi pengobat duka korban banjir di permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saat meninjau kondisi banjir dan warga terdampak banjir, Mas Wapres justru kewalahan melayani warga untuk foto dan bersalaman. Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi banjir dan warga terdampak banjir di permukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Gibran langsung mendatangi salah satu lokasi pengungsian di Sekolah Dasar Negeri Kebonpala. Mas Wapres sempat membagi-bagikan susu kemasan bagi para pengungsi. Gibran lanjut belusukan ke lokasi banjir menyusuri jalan tanah rendah Kebonpala. Warga menyambut Gibran dengan sukacita. Ngapain kamu Gibran sempat memanggil anak-anak yang bermain air banjir dan membagikan susu kemasan. Wapres juga sempat menanyai kondisi warga yang terdampak banjir, namun tetap memilih bertahan di rumahnya. Pas Pampres, kewalahan menjaga Wapres yang menjadi pusat perhatian warga. Tak sedikit ajakan untuk berfoto ataupun sekedar bersalaman. Banjir merendam kawasan permukiman ini hingga mencapai ketinggian 2 meter. Usai meninjau penanganan warga dan kondisi banjir, Wapres Gibran langsung meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yakin Pilkada Jakarta akan dilakukan 2 putaran. Penghitungan internal tim pemenangan pasangan Ridho mendapati bahwa perolehan suara paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno hanya mencapai 49,28%. Sementara pasangan Ridho berhasil mendapat 40,17% suara. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan realcon dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari paslon Ridho, Pak Anies Patria sudah mengumumkan bahwa menurut hitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Pra menyebut kubunya telah mendapatkan 50,7% berdasarkan real count dari KPUD DKI Jakarta. Dan berikut wawancara langsung LCKC bersama Pramono Anung. Ya pemirsa, Pilkada serentak 2024 telah berlangsung pada 27 November yang lalu dan sejumlah hasil baik rilis quick count maupun rilis real count yang dapat diakses melalui laman online dari KPUD dari sejumlah daerah telah dapat diakses. Saat ini saya telah bersama dengan salah satu calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, dan selamat pagi Mas Pramono. Selamat pagi. Mas Pramono, pertama selamat dulu untuk kemarin sudah dirilis dari KPUD. Sejauh ini hasil 100% sudah masuk, menunjukkan 50 lebih, bahkan 50,07%. Seperti apa komentarnya terhadap hasil itu? Yang pertama, selain hasil rilis dari Sirekap KPU atau KPUD yang sudah menunjukkan hasil seperti yang tadi disampaikan, memang pasangan Bang Dul dan saya mendapatkan suara 50,07% atau 50% plus 2.943 suara. Ini adalah suara sah dan kami memiliki semua dokumen yang ada karena memang di setiap TPS kami punya 2 saksi. Sehingga dengan demikian betul-betul tidak ada ruang kemudian siapapun bisa melakukan intervensi terhadap ini. Harapan kami demikian. Kalau nantinya sudah diresmikan oleh KPUD Jakarta, seperti apa Mas Pram, kita kalau berandai-andai 100 hari setelah dilantik, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan menjadi fokus-fokus dari Pramono dan juga Rano? Yang pertama, kami akan menyelesaikan semua hal yang kami sampaikan ketika belanja masalah, dan itu adalah bagian dari janji saya dan Bang Dul, terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau warga Jakarta saat ini, karena saya melihat perbedaan atau disparitas kaya miskin yang luar biasa, sehingga itulah yang menjadi prioritas saya dan Bang Dul untuk penuhi di dalam 100 hari pertama. Terima kasih banyak Mas Pramono, selamat sekali lagi. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pramono Anung sebagai calon gubernur nomor urut 3. Beliau memang mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan hasil dari kerja keras pasangan nomor urut 3 selama 3 bulan terakhir. Dan tentunya nantinya persoalan Jakarta seperti KJP dan juga banjir ini akan menjadi fokus dari pasangan nomor urut 3 yang akan segera dikerjakan. Dari Jakarta, LCKC Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia akan mengumumkan penetapan resmi hasil pilkada serentak pada 15 Desember mendatang. Meski lebih dari 100 TPS di sejumlah daerah harus melakukan pemungutan suara ulang karena beberapa kendala. Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia terus berkoordinasi dengan KPU daerah dalam penghitungan suara Pilkada serentak 2024 tingkat provinsi dan kabupaten kota. Rekapitulasi suara dilakukan hingga penetapan calon terpilih pada 15 Desember mendatang setelah beberapa proses yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara. Penghitungan rekapitulasinya adalah yang berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebagaimana amanat undang-undang. KPU RI mengklaim 416 kabupaten kota yang ikut pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 ini berjalan lancar dan minim kendala. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rian Rahman melaporkan. Berikutnya, pada sidang lanjutan dugaan korupsi Tata Niaga Timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab dari negara. 22 orang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Di antaranya Harvey Boys, suami artis Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim,
5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin, sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, tim Partai Koalisi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibanding 2 paslon lainnya pada Pilkada Kabupaten Mimika. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi bersama tim Partai Koalisi mengumumkan hasil perhitungan internal sementara pada Pilkada Mimika tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung tim Koalisi MP3, Maximus Tipagau menyampaikan keunggulannya sementara di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Distrik Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, dan Distrik Tembagapura. Maximus yang juga Ketua DPD Partai Perindo Mimika menyampaikan apresiasi dan menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penghitungan suara berlangsung. Dengan kemenangan beberapa distrik sementara ini kami optimis akan menjadi Bupati Mimika Perindo. Sementara ini kita himbau kepada seluruh relawan kami, kita mendukung proses perhitungan waktu. Optimis maju sebagai calon bupati, Maximus Tipagau didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mendapat dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Seandainya CCTV sekitaran kita bisa teriak, pasti dia pada bakalan teriak. Waktu lihat komplotan maling ngegondol 3 motor sekaligus. Ini kejadiannya rumah induk kosan di Tangerang Selatan. Makanya ya, sebelum kita pada tidur istirahat nih, lelah, jangan pernah lupa gembokin pagar. Motor juga dikunci ganda. Iya, meskipun penghuni ada di dalam rumah nih semua, maling punya 1000 cara. Komplotan maling yang berjumlah 6 orang ini seolah mendapat durian runtuh karena mendapati jajaran motor terparkir milik para penghuni indekos di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi pagar yang tidak digembok membuat para pelaku dengan mudah membobol kunci kontak dan membawa 3 motor sekaligus. Pencurian ini terjadi pada malam hari saat para penghuni sudah tertidur. Pagi harinya, 3 korban terkejut karena sepeda motornya raib. Kejadiannya itu pas kondisi pintu nggak dikunci, cuma diselot aja. 3 motor yang diambil, Vario dan Beat 2. Sampai motor yang saya itu sampai dibawa keluar, dipatahin stangnya. Terus terakhir motor teman saya. Dengan membawa rekaman CCTV, para korban melapor ke pihak berwajib dan berharap sepeda motornya kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Nah, ini masalah ular nih. Di Indonesia emang banyak banget
ular piton. Apalagi nih sekarang musim hujan begini nih. Jadi bikin kerjaannya damkar buat nangkepin yang pada masuk ke rumah warga. Nah mungkin karena itu juga ya yang bikin orang manfaatin kulit ular piton buat dijual, dibikin bisnis. Tapi jangan pakai cara ilegal begini nih, diselundupin ke luar negeri, bikin rugi negara. Pada mau kayak sendiri sih. Petugas Bea Cukai Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara menemukan ratusan kulit ular piton yang disembunyikan dalam tanah dan dilapisi fiber ikan. Setidaknya 846 lembar kulit piton ditemukan yang rencananya akan diselundupkan ke Malaysia. Selain kulit piton, polisi juga menemukan siput mutiara. Belum diketahui siapa kurir yang mengantarkan paket fiber berisikan kulit ular piton ini. Ada kecurigaan, ini ikan kok tidak terasa ada pendinginnya. Maka dilakukan pembukaan salah satu boxnya, dan pada saat diperiksa awal itu kedapatan kemasan yang berisi siput. Berarti bukan ikan. Setelah dilakukan pemeriksaan totalitasnya itu sekitar 846 lembar. Kalau dipanjangkan dengan panjang kurang lebih 2.400 meter panjangnya. Penyelundupan ekspor kulit piton ini melanggar Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Ini soal rumah kos. Sebuah rumah kos mewah di Dago Pojok, Kota Bandung, ternyata dijadiin home industri pembuatan ganja sintetis. Lah nggak tanggung-tanggung nih, omsetnya puluhan juta rupiah. Nah barang buktinya diumpetin di kolong tempat tidur. Sebuah kosan mewah di Bandung, Jawa Barat dijadikan tempat memproduksi ganja sintesis digerebek petugas Satres Narkoba Polres Cimahi. Satu pelaku didapati tengah meracik ganja sintesis saat digerebek. Petugas juga menemukan 1 kilogram lebih ganja sintesis disembunyikan pelaku di laci kamar. Juga ditemukan bibit sinte dan alat produksi ganja sintesis. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan RH di Cimahi dalam pengembangan oleh kepolisian mengarah pada SA pelaku pembuat home industri ganja sintesis. Dengan kasus yang dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Cimahi, penangkapan di daerah Melong. Kemudian setelah dikembangkan, alhamdulillah kita menemukan tempat pembuatan tembakau sintetis di daerah Dago Atas, ya, di mana kita mengamankan salah satu orang dengan berinisial RF, ya, sebagai pemilik dari sebuah kos-kosan yang berada di daerah Dago Atas ini. Kemudian, baik, perlu disampaikan kalau untuk bahan-bahannya yang bersangkutan itu memesan melalui JME, kemudian yang bersangkutan meracik untuk tembakau sintetisnya di tempat ini, ya, di sebuah kos-kosan di daerah Dago Atas. Mereka racik sendiri, bahkan mereka itu memvideokan bagaimana cara meracik tembakau sintesis yang mereka perjualbelikan. Setiap bulannya pelaku menghasilkan 7 kg ganja sintesis dengan omset puluhan juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pasca penembakan siswa SMK oleh anggota polisi R, suasana duka menyelimuti SMK 4 Semarang. Guru dan teman-teman korban tidak percaya korban tewas akibat melawan polisi. Selain dikenal baik, korban anggota Paskibraka aktif dan baru saja memenangkan lomba baris berbaris di Akademi Kepolisian Semarang.
bernama Rizky Nata Oktavani, siswa SMK 4 jurusan Teknik Mesin tewas karena terkena tembakan di bagian pinggul. Sementara Satria terkena di bagian tangan dan Adam terserempet di bagian dada. Mereka merupakan korban penembakan polisi Aibda R. Polisi menyebut para siswa SMK 4 Semarang sebagai gangster yang hendak tawuran dan polisi berniat membubarkan namun dilawan sehingga mengeluarkan tembakan 2 kali ke arah siswa SMK. Namun keterangan ini berbeda dengan keterangan Satpam di sekitar lokasi kejadian bahwa tidak ada tawuran pada malam itu. Guru dan teman-teman korban juga tidak percaya keterangan polisi jika korban merupakan anggota gangster. Menurutnya, korban merupakan paskibraka aktif dan baru saja memenangkan lomba baris berbaris di Akademi Kepolisian Semarang. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan tidak pernah ada catatan kenakalan di sekolah. 3 siswa itu baik-baik saja, tidak pernah ada catatan. Ternyata ketika kita datang ke sini juga tidak ada catatan. Ini koordinator BK juga menyampaikan tidak ada catatan jelek. Saya pernah jadi guru jadi tahu. Jadi catatan kenakalan di luar pun dicatat loh Mas. Aibda R, penembak siswa SMK, saat ini ditahan Propam Polda Jawa Tengah dan tersangka melanggar pasal 338 dan 351, yakni menghilangkan nyawa orang atau pembunuhan. Kasus ini viral dan menjadi perhatian masyarakat tanah air dan menjadi atensi Kepolisian Republik Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Bingung ngebayangin kasus yang satu ini. Lah, pria disabilitas yang nggak punya 2 tangan dijadiin tersangka pemerkosaan terhadap 2 orang di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Padahal kalau dipikir ya, tuh orang buat buka baju sama pakai baju aja dibantuin emaknya. Dan saya seperti ini. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, penyandang disabilitas ini ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Pelaku yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya diruda paksa. Polisi berdalih, penetapan Agus Buntung sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara pelaku mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang bagaimana cara saya maksa? Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Oleh polisi, Agus Buntung dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan. Duh, nekat ini. Gara-gara cemburu berakhir dengan pembunuhan. Seorang ibu rumah tangga tewas usai mengalami penganiayaan dengan senjata tajam oleh sang suami. Pelaku cemburu karena sang istri diduga berselingkuh dengan pria idaman lain.
Magdalena Valo ditemukan tewas saat berkunjung ke rumah kerabatnya di perumahan desa Mojosari Rejo, Driorejo, Gresik setelah sebelumnya terlibat perselisihan dengan Mateus Leu, suaminya. Korban dianiaya oleh suaminya dengan benda keras hingga akhirnya tewas. Dicari selama 6 hari, Mateus Leu ditangkap polisi. Bapak 2 orang anak asal Sekon, Insana, Nusa Tenggara Timur ini diringkus di tempat persembunyiannya di Demak, Jawa Tengah. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat menganiaya sang istri hingga tewas karena sakit hati setelah sang istri diduga berselingkuh dengan pria lain. Selingkuh. Siapa istri? Istri saya selingkuh. Pernah memergoki toh, Bang? Iya. Yang pertama, 1 buah sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai pelaku, 1 buah pisau sangkur, 1 buah obeng, 1 lembar akta nikah atas nama pelaku ML dan korban MF, 1 pasang sendal warna kuning milik korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Ini gara-gara supir tidak tahu diri. Bayi umur 6 bulan tewas. Supir pick up melawan arah, nabrak 3 sepeda motor di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 1 keluarga yang naik motor jadi korbannya. Bayinya tewas di lokasi kejadian. Pun dari SMA 3. Ini lawan arah nih Pun, dari SMA 38 nih Pun. Kecelakaan maut di Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Sebuah mobil pickup jasa pengiriman barang melawan arah dan menabrak beberapa pengendara sepeda motor. Sedikitnya 3 sepeda motor jadi korban. Salah satunya ditumpangi 1 keluarga yang membawa bayi. Nahas, bayi berusia 6 bulan, tewas di lokasi kejadian. Ceritanya Bang? Ya ini Bang, di mobil lawan arah. Jadi kena. Dari kanan. Berapa motor tuh Bang? 3 Bang. Ini 1 yang belakangan jatuh sendiri. Belum ada keterangan polisi terkait kecelakaan ini. Menurut informasi, sopir mobil pickup telah diamankan kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan. Peristiwa ini menjadi peringatan agar pengendara selalu taat peraturan berlalu lintas. Setiap pelanggaran tak hanya membahayakan diri sendiri, juga nyawa orang lain. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! Waspadalah! 2 perumahan bersubsidi terendam banjir hingga nyaris tinggi atap rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Banjir naik dengan cepat mengakibatkan warga tak sempat menyelamatkan diri. Bahkan puluhan mobil dan sepeda motor habis terendam banjir. Mobil merah, itu mobil tuh sampai merek. Baru di sini tuh yang dekat anak-anak ini itu ada mobil warna silver. Tapi ini mobil putih ini tadinya di sana tuh yang dibawakan Novi, yang kan abang ini berdiri di mobil. Melalui unggahan media sosial, seorang warga menceritakan kondisi banjir yang menimpa perumahan tempatnya tinggal. Air naik dengan cepat mengakibatkan warga tidak sempat mengungsi, bahkan puluhan kendaraan habis terendam banjir. Warga yang terjebak naik ke atas atap menunggu pertolongan. Banjir merendam perumahan Villa Patumbak Permai, Jalan Pelajar Marindal 1, Kabupaten Deli Serdang. Akibat hujan deras, debit sungai naik tinggi hingga membuat tanggul sungai pecah. Ketinggian air di perumahan mencapai 4 meter. Diperkirakan 250 rumah dengan ribuan jiwa terdampak banjir. Dan sebelumnya memang satu hari sebelumnya tanggul jebol dari perumahan Puri. Jadi ini memang yang paling parah. Memang sudah beberapa kali kejadian di sini, namun ini yang paling terparah. Sampai berapa Bang ketinggian air? Lebih dari 1,5 meter. Kalau untuk korban jiwa Bang sejauh ini? Korban jiwa tidak ada, namun korban dari seluruh ini adalah sekitar 2.100 jiwa untuk di lokasi ini.
2 lokasi perumahan bersubsidi terendam banjir. Banjir terparah di perumahan Villa Patumbak Permai dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Kawasan lainnya adalah perumahan Tani Asli yang letaknya berseberangan di Jalan Haji Asbas, Kampung Lalang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Diguyur hujan deras, jalan penghubung antar 2 kecamatan terputus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Derasnya arus sungai membuat jembatan jalan tersebut tergerus air. Kita kasih tanda nih. Tapi kalau yang kenceng di sana ini kalau malam. Warga membuat rambu-rambu di Jalan Puncak 2 dengan menancapkan pohon di tengah jalan lantaran akses jalan penghubung kedua kecamatan putus tak bisa dilalui. Putusnya jembatan tersebut akibat diguyur hujan deras dan tergerus air sungai di Kampung Cicadas, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jalan ini menghubungkan Kecamatan Babakan Madan dan Kecamatan Citerep menuju Kecamatan Sukamakmur. Khawatir jika ada yang melintas di malam hari dan tak melihat jembatan terputus, warga pun menancapkan pohon tanda agar berhati-hati dan jalanan tersebut tak bisa dilalui kendaraan. Akibat akses jalan terputus ini, warga pun tak bisa melewati dan terpaksa harus memutar balik menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Kalau ke sana ini kan jalur rencana jalur Puncak 2 yang ke Kota Kembang. Ke Kota Kembang. Ya. Ketembusan Parung Ponteng, Pewangun. Atas peristiwa ini warga berharap kepada pemerintah segera membangun kembali jembatan agar aktivitas warga yang ingin melintas tidak terhambat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Shirley Coanda, istri mendiang dari Beni Laos, pimpin hasil perolehan suara hitung cepat Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir Lembaga Survei Indikator, Shirley Sarbin unggul 50,73%. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Shirley Coanda dan Sarbin Sehe sementara unggul dalam perolehan suara Pilkada Maluku Utara. Berdasarkan data terakhir Quick Count Indikator Politik, dengan suara masuk 100%, Shirley Sarbin mendapatkan suara 50,73%, unggul signifikan atas pesaing terkuat paslon nomor urut 1 Hussein Altinsyah Asrul Rashid Ihsan yang mendapat suara 25,32% dengan margin of error kurang lebih 1-2%. Dari hasil hitung cepat tersebut, terlihat jarak yang cukup jauh antara pasangan Shirley Coanda Sarbin Sehe dan pasangan Hussein Alting Asrul Rashid. Sementara 2 pasangan lain yakni Kasuba Basri memperoleh 12,55%, sedangkan Aliong Mus Sahril Tahir mendapat 11,40%. Data survei tersebut diambil dari 238 TPS di Maluku Utara. Saya mengharapkan pemimpin baru siapapun yang terpilih nanti akan amanah mengemban amanat suara rakyat sehingga bisa membangkitkan Maluku Utara menjadi maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Saya ikhlas dengan pilihan rakyat, saya siap kalah, saya pun siap menang. KPU sebelumnya menetapkan Shirley Coanda sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan mendiang suaminya Beni Laos pada 23 Oktober 2024. Mendiang Beni Laos meninggal dunia setelah speedboat yang ditumpanginya terbakar di Pelabuhan Bobong, Taliabu 12 Oktober lalu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. 2 kubu pasangan calon Bupati Jeneponto saling klaim kemenangan hingga terjadi kericuhan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polres Jeneponto dan Brimopolda Sulawesi Selatan bergerak cepat meredam kericuhan kedua kubu. Dua kubu pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jeneponto, Sulawesi Selatan saling serang. Kericuhan ini terjadi di Bangkala usai perhitungan cepat atau quick count. Saling serang terjadi lantaran kedua kubu paslon bupati sama-sama mengklaim kemenangan. Pasangan calon bupati, wakil bupati Jeneponto nomor 2, Paris Yasir dan Islam Iskandar lebih awal mengklaim menang versi hitung cepat yang dilakukan internal mereka. Sementara pasangan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto nomor 3, Haji Muhammad Sarif dan Muhammad Nur Alim Kalbi juga mengklaim menang setelah semua data dianggap rampung melalui Quick Count Script Survey Indonesia atau SSI dengan perolehan suara 42,15% dan paslon nomor 2 Paris Yasir dan Islam Iskandar 41,38% suara. Polres Jeneponto dan Brimopolda Sulawesi Selatan bergerak cepat ke lokasi sehingga kericuhan dapat diatasi.
Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menangis di hadapan ribuan guru yang hadir dalam puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta. Suara Presiden sempat tercekat saat membahas kesejahteraan guru. Prabowo mengakui upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru belum sesuai harapan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Saudara-saudara, Pemirsa, lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia terjangkit wabah judi online. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan judi online tak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Berikutnya, pemirsa, KPK tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan dan 3 diantaranya ditahan. Keempat tersangka membantu pihak swasta. Dion Renata memenangkan proyek pembangunan jalur kereta api dengan imbalan yang diterima 100 juta hingga 670 juta rupiah. Tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM, dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah, yang kemudian menjadi BTP Semarang, dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari OTT, ya, atau pemberian suap oleh Saudara Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu Saudara Bernard Hasibuan selaku PPK bersama-sama dengan Saudara Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Pemirsa, ratusan pelajar dan mahasiswa di kota Semarang, Jawa Tengah menggeruduk Mapolda Jawa Tengah berdemo terkait dengan kasus penembakan 3 pelajar SMK oleh oknum polisi. Selain berorasi, mereka juga menggelar teatrikal kejadian penembakan dan menuntut agar kasus ini diusut tuntas. Buntut tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 4 Semarang berinisial GR yang ditembak R, oknum polisi narkoba Polrestabes Semarang, mendapat perhatian luas dari masyarakat. Seperti yang dilakukan ratusan pelajar dan mahasiswa Semarang menggelar demo di depan Mapolda Jawa Tengah siang hingga malam hari.
Mereka menyuarakan keprihatinan atas kejadian tragis yang menimpa 3 rekan mereka. Tak hanya GR, 2 pelajar lainnya dari SMK Negeri 4 Semarang juga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi hingga mengalami luka masing-masing di dada dan tangan. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster tuntutan yang bertuliskan protes atas ulah oknum polisi terhadap 3 pelajar. Mereka juga menggelar orasi hingga aksi teatrikal. Di depan Mapolda Jawa Tengah, mereka memperagakan kejadian tragis tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan penyinggulan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa, bahwasanya polisi yang harusnya menjadi penegak hukum, memberikan pengayoman, pengaman kepada masyarakat, tapi nyatanya apa? Ini adalah tindakan yang menyakitkan terhadap masyarakat, tindakan yang harus dihakimi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Para peserta aksi mendesak agar kasus penembakan oleh oknum polisi yang mengakibatkan korban jiwa ini diselidiki secara menyeluruh dan tidak ditutup-tutupi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo meninggal dunia di usia 65 tahun. Usai dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, suasana duka menyelimuti kediaman almarhum di Goa, Sulawesi Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman Raja Goa ke-38 Andi Kumala Ijo Karaeng Lembang Parang, Sultan Malikul Said II Batara Goa di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Almarhum meninggal dunia pada Kamis pagi di usianya ke-65 tahun. Menurut anak almarhum, Raja Goa ke-38 sempat dilarikan ke RSUP Wahid Sudirohusodo Makassar karena menderita penyakit jantung. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 4:30 sore waktu setempat. Sampai ini meninggal karena jantung. Jantung ya? Itu sudah lama ya? Iya, dari 2012 mulai kena serangan jantung. Kini jenazah Raja Goa ke-38 masih disemayamkan di Istana Bala Lompoa. Rencananya jenazah akan dikebumikan pada Jumat siang nanti. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, jenazah artis senior Rahayu Effendi dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal di usia 82 tahun, Rahayu Effendi sempat dirawat selama 3 bulan di ruang ICU Rumah Sakit MMC Jakarta akibat komplikasi jantung. Dunia hiburan tanah air berduka. Artis senior Siti Rahayu Effendi atau dikenal dengan Rahayu Effendi meninggal dunia pada usia 82 tahun. Rahayu Effendi meninggal dunia pada Kamis pagi pukul 4.30 waktu Indonesia Barat setelah 3 bulan dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta akibat komplikasi jantung. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Rahayu Effendi telah sakit kanker dan ginjal. Kamis siang, jenazah Ibunda Dede Yusuf tersebut dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kena serangan jantung, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di sana karena kondisinya mungkin harus di intensive care unit sehingga tidak boleh ditengok. Itu sebabnya kami tidak memberitahu kemana-mana dengan tujuan agar proses recovery-nya bisa lebih lancar. Rahayu Effendi lahir di Bogor pada 30 Agustus tahun 1942. Rahayu Effendi memulai karirnya sebagai penari di Istana Bogor dan pernah juga menjadi pramugari Garuda. Pertama kali terjun sebagai pemain drama. Ketika Lasmia Hardi mengadakan pertunjukan Sumpah Palapa di Ballroom Hotel Indonesia, Rahayu Effendi mendapat peran. Rahayu Effendi kemudian aktif dalam teater Pimpinan Rendra. Mendapat bimbingan dari Gayus Siagian dan Asrul Sani, Yayu, begitu sapaan Rahayu Effendi, terlibat dalam film Bundaku Sayang bersama pemeran pria Aedi Mowart. Rahayu Effendi pernah dinominasikan dalam film Pacar Pilihan pada FFI tahun 1975. Selain itu, Rahayu Effendi juga menjadi pengurus Dewan Pertimbangan Organisasi PPFI periode 2001-2004. Setelah sempat tertunda karena adanya gelaran pilkada serentak, Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan di Bali jelang bergulirnya Piala AFF 2024.
Di masa jeda kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong fokus membawa timnya menatap turnamen bergengsi se-Asia Tenggara ini. Setelah tiba di Pulau Dewata, Timnas Indonesia jalani pemusatan latihan perdana di Bali Kamis sore. Dari 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, sebagian besar yang telah hadir adalah para pemain Liga 1. Sementara pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri masih belum bergabung di training camp. PSSI masih melakukan komunikasi kepada sejumlah klub di mana tempat para punggawa Garuda berkarir. Ya, meski mayoritas dihuni pemain muda, namun STY tetap optimis timnya dapat membangun kekompakan di lapangan. Target tinggi tetap menjadi tujuan Coach Shin Tae-yong dalam turnamen ini. Pasalnya Piala AFF bisa menjadi bagian dari persiapan SEA Games dan pengembangan bakat pemain muda. Piala AFF 2024 akan dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Indonesia berada di grup B bersama Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Sementara itu, Shin Tae-yong mencoret 4 pemain dari daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan di Bali. Ya, menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, hal ini merupakan bagian dari strategi sang pelatih. Empat pemain dicoret Shin Tae-yong dalam persiapannya menuju Piala AFF 2024. Mereka adalah Ferdian Syah, gelandang Persib Bandung, Rahmat Arjuna perwakilan Bali United, Ricky Pratama dari PSM Makassar, dan ex-kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Gwijangge. Keempatnya batal masuk daftar pemain dari PSSI setelah sebelumnya klub mereka mengizinkan untuk membela Timnas Indonesia. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, langkah ini diambil karena bagian dari taktik dan strategi tim. Ya, 33 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan nantinya akan mengerucut menjadi 23 nama untuk penghuni skuad resmi Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF. Piala AFF 2024, STY menurunkan pemain muda. Pasalnya Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA sehingga menyulitkan para pemain abroad atau yang berkarir di luar negeri untuk bisa membela timnas. Laga kandang di fase grup nanti rencananya akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sejumlah pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo mengklaim kemenangannya melalui hasil versi hitung cepat sejumlah lembaga survei. Seperti apa Pilkada Sulawesi Utara, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling Victor Malangkai berhasil meraup suara 36,51% berdasarkan hasil rilis quick count terbaru Carta Politika. Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Julius Selvanus Komaling bersama sang istri mendatangi TPS 2 Kelurahan Saryo Tumpaan, Manado untuk menyalurkan hak pilihnya. Julius mengaku deg-degan usai melakukan pencoblosan. Pasalnya ini merupakan kali pertama memilih dalam pilkada setelah pensiun dari TNI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo, Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, mendeklarasikan kemenangannya setelah unggul atas dua rivalnya di Pilkada Sulawesi Utara 2024. Berdasarkan data masuk 100% hasil quick count Carta Politika, paslon nomor urut 1 Julius Selvanus Komaling, Victor Mailangkai, menempati posisi pertama dengan perolehan suara 36,51%, diikuti paslon nomor urut 2 Eli Hani 31,94% dan paslon nomor urut 3 Stephen Alfred 31,55%. Hati-hati para koruptor. Hati-hati kalian yang pernah menyusahkan rakyat Sulawesi Utara. Kami berdoa adil. Mari kita bergandingan tangan, ya, bersama-sama siapapun
yang tidak memilih saya, kami berdua ini tidak apa-apa, kita akan gandeng juga. Karena mereka juga masyarakat Sulawesi Utara. Walaupun hasil hitung cepat sudah selesai, namun pasangan YSK Victory tetap menunggu hasil resmi penghitungan suara pilkada secara manual yang akan disahkan KPU Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sebuah acara bertajuk No Season Unwrap the Joy digelar memberiakan datangnya Desember sebagai bulan spesial. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kegembiraan menyambut datangnya Natal dan Tahun Baru. Berikut liputannya. Tingkah puluhan karakter Pikachu ini sungguh menggemaskan. Atraksi ini merupakan bagian dari Pokemon Festival yang digelar Central Park dan New Soho Mall dengan tema Noel Season Unwrap the Joy. Nuansa menyambut Natal dan Tahun Baru kian semarak dengan hadirnya Jakarta's most iconic giant Christmas tree setinggi 33 meter di Tribeca Park. Mengadakan perayaan light up ceremony of the giant Christmas tree. Ini adalah pembukaan dari program Noel Season kita. Noel Season ini adalah program Natal yang kita adakan tiap tahun. Tapi kali ini kita benar-benar spesial karena kita mengadakan kerjasama dengan The Pokemon Company dan AKK Entertainment untuk mengadakan Pokemon Festival. Dengan semangat menghadirkan kehangatan dan kegembiraan, tentunya masih banyak lagi acara seru dan menarik yang akan digelar. Dari Jakarta, Nisa Sahib Damar Wicaksono melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezon.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Reza Helbi. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.